Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medi Surajaning Tias dengan di belakang 73, kelas 4C, jurusan PGMI, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, dengan dosen pengampu Ibu Nelly Rahmania MPD, mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran. Media berbasis multimedia. Pembahasan kali ini yaitu mengenai bagian tumbuhan. Yuk, simak lebih lanjut. Kala biji sedang terlelap, tumbuh tunas yang mungil, dengan dua daun yang segar, berdiri dengan akar. Lalu tunas menjadi batang, dan daun yang lebat, tumbuh tinggi dan besar, berbunga dan berbuah. Menari dan menari, tertiup angin sepoi-sepoi, berayun dan berayun, jadi pohon yang rimbun. Menari dan menari, tertiup angin sepoi-sepoi, berayun dan berayun, jadi pohon yang rimbun. Nah, jadi bagaimana setelah menyaksikan video nyanyian dengan judul Bagian Pohon karangan KZP? Maka sudah tahu dong, terdapat apa saja pada bagian tumbuhan. Bentuk tumbuhan sangatlah beraneka ragam, tetapi secara umum tumbuhan memiliki bagian-bagian tubuh yang sama, yaitu akar, batang, daun, bunga, dan juga buah. Adapun penjelasan mengenai bagian tumbuhan yang lebih lanjut yaitu sebagai berikut. Pembahasan pertama mengenai akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang menghubungkan bagian tubuh tanaman dengan tanah atau media tempat tanaman tersebut tumbuh. Akar umumnya tumbuh ke bawah tanah searah dengan gaya gravitasi bumi. Secara umum, akar terdiri atas akar utama, cabang akar, dan rambut akar. Akar utama adalah bagian akar yang cukup besar, berbentuk mengerucut, dan tumbuh lurus menembus tanah. Pada akar utama, tumbuh bagian cabang akar dan rambut akar. Akar memiliki fungsi yaitu menunjang berdirinya tumbuhan, menyerap air dan mineral dari dalam tanah, dan tempat menyimpan cadangan makanan untuk beberapa jenis tanaman tertentu seperti singkong atau umbi-umbian lainnya. Akar terbagi menjadi dua jenis, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Ciri-ciri dari keduanya itu tentu berbeda. Akar serabut memiliki serabut berukuran kecil-kecil, sedangkan akar tunggang memiliki akar cabang yang berukuran lebih kecil dibanding akar induk. Selanjutnya, akar serabut tidak memiliki akar utama, sehingga ukuran semua akarnya relatif sama. Dan untuk akar tunggang memiliki satu akar induk berukuran yang cukup besar. Tanaman atau tumbuhan yang memiliki akar serabut termasuk ke dalam golongan monokotil atau biji berkeping satu, sedangkan tanaman atau tumbuhan yang memiliki akar tunggal termasuk ke dalam golongan dikotil atau biji berkeping dua. Pembahasan kedua mengenai batang. Batang adalah bagian tanaman yang menempel pada akar dan berada di atas permukaan tanah. Arah pertumbuhan batang berlawanan dengan akar.
Umumnya batang tumbuh mengikuti arah sinar matahari. Batang merupakan bagian tanaman tempat keluar dan menempelnya bagian daun, bunga, dan buah. Beberapa jenis tanaman memiliki batang yang bercabang atau berkayu, dan beberapa jenis lainnya tidak. Pada batang tanaman berkayu, terdapat pembuluh tapis yang bertugas mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke semua bagian tumbuhan. Di bagian dalam pembuluh tapis terdapat lapisan kambium. Di dalam bagian kambium terdapat pembuluh kayu yang berguna untuk mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar menuju daun. Batang yang berkambium pada umumnya akan membentuk lingkaran tahun. Berdasarkan kambiumnya, jenis batang tanaman terbagi menjadi dua, yaitu batang yang berkambium, contohnya pohon mangga, dan batang yang tidak berkambium, contohnya pohon kelapa. Sedangkan berdasarkan bentuknya, jenis batang tanaman terbagi menjadi tiga, yaitu batang berkayu, contohnya pohon jambu, batang basah, contohnya pohon bayam, dan batang rumput, contohnya padi. Fungsi batang bagi tumbuhan yaitu sebagai penyokong tumbuh-tumbuhan, sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah, mengangkat air dan mineral yang diserap oleh akar ke daun, menyebarkan makanan dari daun ke semua bagian tumbuhan, dan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Ini untuk beberapa jenis tanaman tertentu loh ya, seperti tebu. Pembahasan ketiga mengenai daun. Daun adalah bagian dari tumbuhan. Daun tumbuh dan menempel pada bagian batang pohon. Pada tanaman yang memiliki daun lengkap, terdiri dari pelepah daun, tangkai daun, dan helai daun. Contoh daun yang merupakan daun lengkap adalah daun pisang. Terdapat pula tanaman yang memiliki daun tidak lengkap, yaitu hanya memiliki tangkai daun dan helai daun saja, seperti daun jeruk. Daun memiliki fungsi utama yaitu sebagai tempat membuat makanan atau tempat terjadinya proses fotosintesis. Selain itu, daun juga berguna sebagai tempat penguapan air dan sebagai alat pernafasan pada tumbuhan. Contoh daun. Yang pertama, daun menyirip yaitu daun mangga. Yang kedua, daun menjari yaitu daun singkong. Yang ketiga, daun melengkung yaitu daun sirih. Dan yang keempat, daun sejajar yaitu daun jagung. Pembahasan keempat mengenai buah. Buah adalah bagian tumbuhan. Buah terdiri dari kulit buah, daging buah, dan biji. Kulit buah adalah lapisan yang melindungi buah. Sedangkan daging buah merupakan tempat menyimpan cadangan makanan, dan biji buah berfungsi sebagai bakal tumbuhan baru. Pembahasan kelima mengenai bunga. Bunga adalah bagian dari tumbuhan juga yang warnanya berwarna-warni dan sangat indah. Bunga terbagi menjadi dua jenis, yaitu bunga lengkap dan bunga tak lengkap. Bunga lengkap dapat dilihat dari adanya semua komponen bunga yang meliputi kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Contoh dari bunga lengkap adalah bunga anggrek, mawar, dan matahari. Sedangkan bunga tak lengkap adalah jika bunga tidak memiliki salah satu dari komponen bunga. Contoh bunga tak lengkap adalah bunga asoka. Waktunya kuis. Untuk yang penasaran dengan kelanjutan kuisnya, yuk kunjungi alamat website di bawah ini. Terima kasih. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.